Selamat pagi anak-anak. Saya tadi melihat anak-anak sebelumnya ada di halaman sekolah. Lalu sekarang berada di gereja. Saya mau tanya, dari halaman sekolah ke gereja, tadi kita digendong atau jalan sendiri? Apakah yang jalan sendiri itu semua atau hanya sebagian? Semua. Mari direnungkan. Ini luar biasa. Semua bisa berjalan. Sehingga itu membuat kita dari yang sebelumnya di halaman sekolah, lalu sekarang ada di gereja. Saya yakin nanti ketika kita pulang itu juga sama, tidak ada yang digendong, semua bisa berjalan dari gereja menuju sekolah. Percaya enggak? Ini peristiwa yang biasa, yang sehari-hari. Tapi kalau kita renungkan sebenarnya punya pesan yang mendalam. Sehari-hari anak-anak itu bisa berjalan. Dan yang namanya berjalan itu pasti bisa menggerakkan. Bisa membuat bergeser dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Inilah berjalan. Kalau bicara mengenai cita-cita, siapa yang belum punya cita-cita? Coba angkat tangan yang belum punya cita-cita. Siapa yang sudah punya cita-cita? Semua sudah punya ya? Wah. Hebat ini. Ya, hebat. Hebat. Semua sudah mempunyai cita-cita. Kita harus berjalan supaya kita semakin hari semakin dekat dengan cita-cita. Lalu suatu saat cita-cita itu kemudian bisa diraih. Hanya dengan berjalan kita bisa semakin dekat dengan cita-cita. Kita bersyukur karena di dalam belajar kita enggak sendirian. Kita disemangati oleh para bapak dan ibu guru. Kita juga disemangati oleh para orang tua. Kita juga disemangati oleh teman-teman. Ada begitu banyak orang yang ternyata menyemangati kita. Mari direnungkan. Kita berjalan dan jalannya enggak sendiri. Kita berjalan dengan disemangati oleh begitu banyak orang. Ini harus membuat kita semangat di dalam berjalan. Semangat di dalam semakin hari semakin mendekat dengan apa yang kita cita-citakan. Maka sangat bagus kalau anak-anak betul-betul mencamkan dalam hati. Saya tidak mau main-main sekolahnya. Maka ketika para bapak dan ibu guru mengajar, kita berusaha untuk memperhatikan sebaik-baiknya. Kalau ada yang tidak kita ketahui dari yang disampaikan oleh para bapak dan ibu guru, kita jangan malu bertanya. Karena ada kalimat berbunyi, malu bertanya, sesat di jalan. Malu bertanya, sesat di jalan. Ada begitu banyak orang yang tersesat. Karena apa? Malu bertanya. Jadi ketika para bapak dan ibu guru mengajar, kalau kita memang ada yang kurang paham, bertanyalah. Pasti para bapak dan ibu guru akan menjawab.
Jangan sampai kita nggak paham tapi malu, nanti bisa tersesat. Jangan malu bertanya. Lalu kemudian kalau di rumah kita harus ingat, para bapak ibu guru memberi PR atau tidak. PR itu singkatan dari pekerjaan rumah. Jadi judulnya adalah pekerjaan rumah. Jadi tugas yang diberikan oleh para bapak ibu guru, kalau memang itu adalah PR, dikerjakan di rumah. Maka baik kalau kita disiplin. Ini dalam rangka berjalan. Ini dalam rangka supaya kita semakin dekat dengan cita-cita. Kalau di sekolah kita sungguh memperhatikan para bapak dan ibu guru ketika mengajar. Kalau di rumah kita sungguh disiplin mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh para bapak dan ibu guru. Kalau kita seperti ini, itu berarti kita berjalan semakin dekat dengan apa yang kita cita-citakan. Itu artinya berjalan sehingga kita bergeser dan tidak hanya tempatnya. Jadi berjalan berarti belajar sebaik-baiknya, entah ketika di sekolah, entah ketika di rumah. Tadi ketika berjalan, kalau kita berjalan supaya jalannya lancar, kita nggak jatuh, kita nggak gagal fokus, yang dilihat depan atau mana? Depan. Jadi kalau berjalan kita harus melihat ke depan. Kita harus menyangkal diri. Kita harus menahan diri, jangan noleh-noleh. Karena kalau noleh-noleh nanti bisa jatuh. Mengapa? Karena tadi jalan yang kita lewati adalah jalan trap. Kalau kita naik tangga lalu kita melihatnya nggak sungguh-sungguh, kita lihatnya malah kesana kemari, bisa jatuh, bisa keseleo. Sama dengan nanti ketika kita turun, kita melewati tangga. Kalau kita jalannya menoleh-noleh, nanti juga bisa kepleset, bisa jatuh, bisa terkilir. Jadi kita harus melihat dengan baik, dan itulah yang disebut menyangkal diri. Kita harus menyangkal diri, kita harus menahan diri, jangan menoleh-noleh. Sama dengan ketika bapak dan ibu guru mengajar, kita harus betul-betul berusaha memperhatikan para bapak dan ibu guru. Jangan ketika para bapak dan ibu guru mengajar kita malah sibuk bermain, entah bermain sendiri, entah bermain dengan temannya. Begitu juga di rumah. Kalau kita belajar, kita harus bisa menyangkal diri, kita harus bisa menahan diri. Belajar ya belajar, jangan belajar kok sambil main HP. Nanti main HP-nya bisa lebih lama dibanding belajarnya. Sanggup atau tidak bahwa ketika kita di rumah saat belajar kita tidak sambil bermain HP? Sanggup nggak? Sanggup. Kita harus sanggup. Sebab hanya dengan seperti itu maka kita bisa berjalan semakin dekat dengan apa yang kita cita-citakan. Anak-anak yang terkasih, jangan takut. Kita yakin, kita percaya semua bisa belajar sebaik-baiknya, entah di sekolah maupun di rumah. Sudah terbukti semua bisa berjalan dari halaman sekolah ke gereja, dan nanti dari gereja ke halaman sekolah. Sudah terbukti dan akan terbukti semua bisa berjalan, semua bisa semakin dekat dengan apa yang dicita-citakan.
Tuhan memberkati. Amin.